Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke guys, di video kali ini Mimin akan mencoba menceritakan film horor terbaru dari Indonesia yang berjudul Mantra Surugana, rilisan tahun 2023. Menceritakan tentang sebuah mantra kuno pemanggil iblis. Bagi sesiapa saja yang berani membacakan mantra tersebut, bisa dipastikan iblis itu akan datang. Jika kalian menganggap dengan kemunculan si iblis bisa memberikan kekayaan ataupun bisa mempermudah urusan dunia seperti pada umumnya, kalian salah. Iblis ini sama sekali tidak bisa membantu manusia. Hanya saja dia bisa membantu kepada manusia yang ingin balas dendam. Oke guys, tak ingin spoiler di awal, kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita langsung disuguhkan dengan Arman yang berada di sebuah rumah gubuk. Belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Arman. Namun seperti ada yang mengendalikan dirinya. Di mana kita lihat Arman menikam pisau itu ke kakinya sendiri. Dari kejauhan, anaknya yaitu Tantri berlari mencoba untuk menghentikan ayahnya. Tantri yang hanya seorang anak kecil tak kuasa melawan dan tidak mampu untuk menghentikannya. Arman sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Lalu terdengar Arman mulai membacakan mantra-mantra dengan menggunakan bahasa Sunda. Tapi terlihat Tantri pun membacakan mantra-mantra untuk melawan mantra yang dibacakan oleh ayahnya. Awara Kulon rejeng kalerna pigesanena anaking. Dan terlihat muncul sesosok yang diketahui kalau dia adalah iblis Surugana. Dia menyambut untuk kematian Arman. Lalu cerita beralih kepada Tantri yang sudah beranjak dewasa. Mimpi itu menceritakan kisah yang terjadi kepada ayahnya Tantri di masa lalu. Dan tibalah dia ke tempat tujuannya, yaitu di sebuah asrama mahasiswa. Baru saja dia memasuki asrama, terlihat di mading ada pemberitaan soal ada 2 mahasiswa yang hilang secara tiba-tiba. Mahasiswa yang hilang itu adalah Arum dan Lucky. Ada sesuatu yang aneh ketika Tantri melihat kalung yang digunakan oleh Arum. Kalungnya sama persis dengan kalung yang dipakai oleh Tantri. Tak lama kemudian datang 2 mahasiswa lain menghampiri Tantri. Mereka pun saling berkenalan, dia adalah Faye dan Asta. Faye terlihat anak yang cukup ramah, sedangkan Asta terlihat jutek kepada orang baru. Faye dan Asta hanya ingin melihat kamar yang ditempati oleh Tantri. Sebelum mereka pergi, Faye sempat berkata semoga betah dan tak lupa untuk Tantri selalu berhati-hati. Di kamar itu Tantri melihat ada sebuah foto yang tergeletak di meja. Ternyata itu adalah foto Faye bersama Asta dan ketiga teman-temannya. Fotonya sempat terjatuh dan masuk ke bawah ranjang. Tak pernah Tantri duga, tiba-tiba dia melihat ada sesosok wanita di sana. Baru saja 1 malam Tantri menginap di sini, keanehan sudah mulai terjadi. Di keesokan paginya, Tantri sempat memberitahukan kepada Faye dan juga Asta soal kejadian semalam. Asta mulai bercerita soal kasus 2 mahasiswa yang hilang, yaitu Lucky dan Arum. Kejadian itu terjadi pada 1 tahun yang lalu. Ada beberapa rumor yang mengatakan mereka berdua telah meninggal dunia. Namun sampai pada saat ini keberadaan mereka masih belum ditemukan. Terjadi perselisihan antara Mahesa dengan Reja. Mereka berlima ini, Faye, Asta, Reja, Mahesa dan juga Arum adalah satu anak tongkrongan guys. Reja sangat terganggu dengan Mahesa yang terus mencoba mengulik soal hilangnya Arum. Ya Arum juga teman gue. Namun tidak bisa begitu saja untuk Mahesa melupakan kasus hilangnya Arum. Apalagi banyak ditemukan kejanggalan di rumah kediaman Arum. Seiring berjalannya waktu, gangguan itu sering menghampiri Tantri. Tantri selalu merasa seperti ada yang sedang memperhatikan dirinya. Pada suatu momen, ada hal yang terkadang mengingatkan Tantri kepada mendiang ayahnya. Tantri ingat ketika ayahnya dulu memberikan kalung kepada dirinya. Ayahnya berkata kalau kalung itu adalah kalung titipan dari ibunya. Dalam tidurnya tiba-tiba Tantri dibawa ke masa lalu. Dia diperlihatkan saat kejadian yang menimpa kepada Lucky. Pada saat itu, Lucky seperti orang kerasukan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri.
ada sesuatu goib yang mengarahkan Lucky untuk melakukan bundir. Setelah itu, Lucky berlari dan akhirnya dia terjatuh masuk ke dalam sumur. Mimpi tersebut seperti sebuah petunjuk bagi Tantri. Dan ternyata memang benar jasad Lucky berada di dalam sumur itu. Tantri merasa tak nyaman ketika dia baru menyadari kalau Mahesa memfoto dirinya secara diam-diam. Tapi ada yang aneh dengan raut wajah Mahesa. Dia seperti melihat sesuatu ketika memfoto dirinya. Ternyata gangguan tidak hanya terjadi kepada Tantri. Pei juga merasakan hal yang sama. Beberapa kali dia melihat sesosok penampakan menyerupai dirinya sendiri. Asta dan Pei menemui Tantri. Tantri sendiri tidak tahu kenapa mimpi itu datang kepada dirinya dan memberitahukan keberadaan jasad Lucky. Asta merasa kalau Tantri punya kemampuan bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Jika Lucky bisa Antri temukan, bukan tidak mungkin dia juga bisa menemukan di mana keberadaan Arum. Tantri sendiri tidak begitu yakin, namun dia akan mencoba untuk membantunya. Pei, Asta, Tantri, dan juga Reja pergi yang akan menuju ke suatu tempat. Pencarian tersebut dimulai di rumah bekas kediaman Arum. Rumahnya sudah kosong, bahkan sudah tidak terurus lagi. Ketika yang lain sibuk di ruangan tengah, ada dorongan kuat untuk Tantri menuju ke salah satu ruangan lain. Dan di sana tiba-tiba Tantri seperti dirasuki oleh sesosok makhluk. Tantri lalu melihat ada sesosok arwahnya Arum dan menunjukkan jalan kepada Tantri. Di salah satu kamar Tantri diperlihatkan ada sebuah simbol aneh. Di luar kendalinya, Tantri seperti sedang melakukan sebuah ritual. Lalu tak lama muncul sebuah buku di tengah-tengah simbol itu. Tantri baru tersadar kembali setelah kedatangan Asta. Di dalam lingkaran itu terdapati ada nama Pei, Asta, Lucky, Reja. Dari sini Asta akhirnya tahu kalau Arum memantra-mantrai mereka. Pei mulai ketakutan, takut kalau nasibnya akan sama seperti Lucky. Saling menyalahkan terjadi antara Pei dan juga Reja. Pei berkata semua ini gara-gara Reja. Tapi bukan saatnya mereka saling menyalahkan satu sama lain. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya mereka menghentikan semuanya ini. Di sini Tantri menolak jika harus dilibatkan karena Tantri tidak tahu apa-apa soal Arum. Tapi Tantri tidak bisa mengelak karena melalui Tantri lah akhirnya mayat Lucky ditemukan. Tantri sepertinya memang masih ada keterkaitan dengan Arum yang belum diketahui. Asta merasa kedatangan Tantri adalah sebuah jalan. Mungkin hanya Tantri yang bisa menghentikan kutukan dari mantra-mantra ini. Asta dan Pei berusaha merayu agar Tantri mau membantu dan mencoba untuk menghentikan kutukannya. Seperti sebuah ilham, Tantri sudah tahu tata cara untuk melakukan ritualnya. Ritual pun dilakukan. Terlihat Tantri kembali seperti orang yang kerasukan. Tantri mulai membacakan mantra-mantranya dan diikuti oleh mereka bertiga. Anudek metukan getih. Tak lama kemudian terdengar suara dari Surugana. Dia datang sesuai panggilan yang Tantri lakukan. Wajah dari iblis Surugana terlihat begitu sangat mengerikan dan juga menjijikan. Si iblis berbicara kepada Tantri dengan menggunakan bahasa Sunda. Mimin sendiri sebenarnya orang Sunda guys, tapi jujur bahasa Sunda yang digunakan Surugana itu adalah bahasa Sunda kuno yang tidak semua orang Sunda kebanyakan bisa mengerti apa yang dia ucapkan. Namun pada intinya Surugana akan menunaikan janjinya Arum untuk membalaskan dendam kepada mereka semuanya. Cepat atau lambat Surugana akan mengambil jiwa-jiwa mereka untuk dijadikan budak iblis. Cokot kuaing. Percayalah mereka kembali pulang dengan hati yang tidak tenang. Apalagi Pei yang terus saja menangis takut kalau itu benar-benar terjadi kepada dirinya. Bisa diem gak, Faye? Tapi tadi kan lo denger. Diam. Reja mengantarkan Asta pulang terlebih dulu karena Asta ingin pulang lebih cepat.
Dari beberapa kejadian yang menimpa kepada Lucky, Reja, Pei, dan Asta, di sini Tantri merasa ada yang janggal. Kalau Arum mengutuk mereka dengan mantra-mantra itu, kenapa kutukannya berhenti sampai kepada Lucky saja? Di rumah itu, Asta hanya tinggal berdua bersama omnya sendiri. Omnya adalah seorang pemabuk berat. Pada saat itu, Asta diam-diam mengambil beberapa potongan dari kumisnya. Dia dikejutkan, tiba-tiba omnya malah terbangun. Dan tak pernah kita duga, ternyata omnya tega bercocok tanam dengan keponakannya sendiri. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ternyata perlakuan itu sudah terjadi sejak Asta masih duduk di bangku SMA. Gangguan-gangguan dari si iblis kembali menghantui mereka semuanya. Bahkan gangguan tersebut kini serasa semakin nyata menampakkan diri di hadapan mereka. Serangan dari Sirugana tidak hanya menyerang kepada mereka saja. Bahkan si iblis juga menyerang kepada omnya Asta. Tantri sendiri diperlihatkan ketika si iblis membunuhnya. Tantri tahu kenapa Sirugana menyerang kepada omnya Asta. Karena ternyata Asta sendiri yang mengutuk omnya dengan mantra-mantra melalui buku itu. Bukan tanpa alasan Asta melakukannya, karena omnya pantas mendapatkan itu semuanya. Tantri sendiri baru tahu dari Fei atas perlakuan omnya kepada Asta selama ini. Semenjak kejadian itu, Tantri sudah tidak lagi bergabung dengan mereka. Di sini Mahesa mulai mengajak Tantri untuk berbicara. Dia mengatakan kalau sebenarnya Lucky, Reja, Pei, dan Asta adalah orang jahat. Merekalah penyebab atas hilangnya Arum. Mahesa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Arum. Arum menjadi korban taruhan yang dilakukan oleh Reja dan Lucky. Siapa di antara mereka berdua yang terlebih dulu bisa mendapatkan Arum? Arum terjebak oleh bujuk rayu Reja hingga dia menyerahkan semuanya kepada Reja. Dan setelah itu, akhirnya Arum baru tahu kalau dirinya hanya dijadikan bahan taruhan. Foto itu disebarkan oleh Lucky dan tersebar ke seluruh kampus. Diketahui juga dulunya Mahesa adalah kekasihnya Asta. Namun semenjak kejadian itu, Mahesa memilih untuk menghindar dari mereka. Lebih dari itu, tujuan dia mengajak Tantri berbicara karena Mahesa menemukan ada beberapa keanehan ketika dia memfoto Tantri pada saat itu. Di dalam foto tersebut selalu ada sesosok yang mengikuti Tantri, dan sesosok itu adalah arwahnya Arum. Di lain sisi, diam-diam Asta bersama Pei memasuki ke kamarnya Tantri. Asta mengambil rambut Tantri di bekas sisirnya dan beberapa foto Tantri. Pei sudah tahu maksud Asta mengambil rambut dan foto Tantri. Di sini Pei mencoba untuk melarang Asta agar tidak melakukan kutukan itu kepada Tantri. Asta dibakar api cemburu karena Mahesa mendekati Tantri. Kembali kepada Tantri bersama Mahesa. Dari foto-foto itu ada beberapa fotonya Arum sebelum dia menghilang. Yang membuat Tantri terkejut, dia melihat ternyata ada Sirugana di belakang foto Arum. Asta benar-benar jahat. Kini dia memasukkan Tantri sebagai list orang-orang yang akan menjadi targetnya Sirugana. Tak lama setelah Asta mulai dirasuki, Pei yang masih berada di luar kamar masih meminta agar Asta berhenti. Pintunya terbuka dan tiba-tiba Asta menarik Pei. Pei yang mencoba berontak, justru malah Asta mendapatkan rambutnya Fei. Di sini Asta pun memasukkan Pei untuk menjadi korbannya Sirugana. Fei berlari karena dia tahu Asta sudah mendapatkan rambutnya. Namun semuanya sudah terlambat. Kemanapun Fei berusaha berlari, dia sudah ditandai oleh Sirugana. Tapi di sini Sirugana tidak membunuh Fei. Dia hanya mengambil kedua matanya saja. Pada malam itu kutukan dari mantra-mantranya telah dimulai kembali. Tantri sempat menyinggung soal buku yang sekarang berada bersama Asta. Mahesa langsung teringat kalau buku itu dulunya selalu dibawa oleh Arum sebelum keanehan ini terjadi. Hingga akhirnya Asta yang menginginkan buku tersebut. Di sini Tantri baru sadar kalau sebenarnya Asta sengaja mengajak Tantri ke rumahnya Arum. Asta tahu kalau Arum mempunyai kemampuan bisa mengambil buku tersebut. Yang dimana kita tahu buku itu keluar dari dalam simbol si iblis.
Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba keanehan terjadi kepada Tantri. Tantri seperti dirasuki dan dia diperlihatkan kepada kejadian di masa lalu. Tantri mendengar ada suara seorang wanita meminta tolong. Dia mencari sumber dari suara tersebut. Di sana Tantri melihat segerombolan pria sedang beramai-ramai bercocok tanam kepada satu orang wanita. Dan yang membuat Tantri terkejut adalah si wanita itu menoleh sambil tersenyum ke arah Tantri. Entah dari mana dia mendapatkan buku tersebut, namun di buku itu dia menuliskan orang-orang yang telah menodai dirinya, lalu membacakan mantra Surugana. Dengan penuh dendam dan amarah yang sangat mendalam, dia mengutuk orang-orang tersebut. Dan tidak sampai di situ saja, dia juga mengutuk hingga kepada semua anak cucu keturunan mereka. Tantri. Tak lama Tantri pun tersadar kembali. Setelah melihat apa yang terjadi di masa lalu, Tantri menjadi ketakutan. Sebelum wanita itu membakar dirinya, dia menuliskan orang-orang yang telah menodainya. Dan di antara orang-orang itu, salah satunya adalah kakeknya Tantri sendiri. Kakeknya terlibat dalam kejadian itu. Itulah kenapa di awal film ayahnya Tantri seperti orang kerasukan, hingga akhirnya ayahnya pun tewas. Dan itu juga terjadi kepada ibunya Tantri yang telah meninggal terlebih dulu. Di sini kuncinya ada pada Arum. Kutukan itu sebenarnya sempat terhenti hingga aktif kembali setelah Arum mempunyai dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti dirinya. Dalam keputusasaan Arum, iblis Surugana mencoba menghasut pikiran Arum dengan membisikkan mantra-mantranya. Dan mungkin saja penampakan sesosok Arum yang menampakkan diri kepada Tantri, sebenarnya dia meminta bantuan kepada Tantri. Untuk menghentikan kutukan tersebut, mereka harus mencari keberadaan Arum. Di lain sisi, setelah Surugana berhasil memperdaya Arum, kini dia menghasut pikirannya Asta. Tantri bersama Mahesa kembali ke rumah kediaman Arum. Tak lama kemudian, Surugana mencoba yang akan menyerang Tantri. Tapi di sini Tantri sendiri mempunyai perisai mantra-mantra yang mampu melindungi dirinya dari serangan para makhluk halus. Mantra-mantra yang diberikan oleh ayahnya terdahulu. Sekuat apapun Surugana menyerang, dia tidak akan mampu menembusnya. Tantri terkoneksi dengan keberadaan Arum melalui kalung yang dia gunakan. Lalu tiba-tiba serangan dari Surugana datang kembali. Mahesa yang melindungi Tantri justru malah terkena pecahan kacanya. Tantri harus melanjutkan mencari keberadaan Arum. Walaupun kini dia harus berjuang seorang diri. Di salah satu kamar, Tantri kembali diperlihatkan ke masa lalu. Ketika Arum mulai melakukan ritualnya dengan buku tersebut. Saat itu ayahnya mencoba menghentikan Arum. Namun dengan kondisi Arum sudah kerasukan. Ayahnya terpaksa harus mengikat Arum dengan rantai. Dan diketahui kalau ternyata kakeknya Arum berteman dengan kakeknya Tantri. Yang dimana mereka berdua adalah komplotan yang menodai si wanita pada waktu itu. Kakeknya pun tewas dengan cara yang sama seperti Arum saat ini. Lalu tak lama ayahnya pun tak luput dari serangan Surugana. Tantri akhirnya menemukan Arum yang masih dalam keadaan terikat. Mengetahui Arum masih hidup, Tantri berusaha untuk melepaskan ikatan rantainya. Namun saat itu datang Asta membawa Mahesa yang sudah tidak berdaya. Asta sudah dalam kendali si iblis. Di sini Tantri melihat kalungnya Arum yang digunakan oleh Asta. Berarti selama ini Asta sendiri sebenarnya sudah tahu keberadaan Arum. Tantri mencoba untuk menyadarkan Asta dengan mengingatkan kenangan indah Asta bersama Mahesa. Namun semua itu sia-sia saja. Asta yang sudah dikuasai iblis menikam Mahesa. Tak lama Asta tersadar kembali dan melihat Mahesa sudah tewas. Asta antara sadar dan masih dikendalikan Surugana, dia pun yang akhirnya tewas setelah dia tidak bisa mengendalikan tangannya sendiri.
Dan puncaknya adalah ketika Surugana merasuki ke dalam jiwa Arum. Ketika itu ruangannya berguncang hebat. Jujur saja baru kali ini Mimin melihat iblis matanya merah dan giginya kuning. Ketika si iblis dengan lantangnya berkhotbah tidak membuang kesempatan, Tantri langsung menikam Arum. Tapi justru dengan Arum meninggal, serangan dari Surugana akhirnya bisa dihentikan. Terdengar sebelum kematian Arum, dia sempat berkata mengucapkan terima kasih kepada Tantri. Dari sebuah televisi diberitakan penangkapan seorang mahasiswa yaitu Reja atas kasus yang menimpa kepada Arum terdahulu. Di akhir cerita kembali ke masa kecil Tantri bersama ayahnya. Sejak dari kecil ayahnya selalu mengajarkan Tantri mantra-mantra. Mantra itulah yang menjadi perisai bagi Tantri untuk menghindari dari mara bahaya. Dan setelah semuanya berakhir, Tantri membakar buku itu. Di lain sisi P yang ternyata masih hidup, namun keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Dia mengalami kebutaan dan gangguan jiwa. Sementara Reja yang berada di dalam penjara terhukum oleh karmanya sendiri. Dia menjeduk-jedukan kepalanya hingga akhirnya dia pun tewas. Dan di dalam bis saat dalam perjalanan kembali, Tantri terbangun dari tidurnya. Namun dia dikejutkan tiba-tiba buku itu kembali ada pada dirinya. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Sedikit mengomentari filmnya. Bukan so tahu tapi ini menurut Mimin pribadi saja ya. Jujur sebenarnya film ini bagus. Dari segi alur cerita, editing, dan koreografi si iblisnya juga oke. Dan yang paling menonjol adalah karakter iblis Surugana yang membuat Mimin sendiri merinding melihatnya. Tapi memang sayang guys, di pemilihan aktor dalam film ini kurang tepat aja. Di antara yang lain, hanya karakter Tantri yang masih terbilang cukup mending lah. Film ini sangat kebantu oleh karakter dari Surugana. Make upnya yang rapih, ditambah koreografi si iblis yang dapat banget pembawaannya. Apalagi di adegan saat Surugana muncul di tengah-tengah mereka. Ini sih bagus banget acting dari si iblisnya. Sumpah ini film bagus sebenarnya. Dan kalau dilihat skor di IMDb, film ini masih kurang penilaiannya. Kalau menurut kalian gimana tentang film ini guys? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang ingin ceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.